Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Nisa dengan NIM 1100121144524 dari kelas H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purbayadi Romanda dari kelompok 2 kelas H dengan NIM 110001211405020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rizkiana dari kelas H kelompok 2 dengan NIM nomor 110001211405022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza Rahman Arya Satya dari kelas H dari kelompok 2 dengan NIM 110001211405023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Bimos Goro Makmur dari kelas H kelompok 2 dengan NIM 110001211405021. Saya akan menjelaskan tentang objek hukum internasional. Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional. Dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menuntut haknya. Objek hukum merupakan suatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu objek hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan oleh dunia global dan internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah. Sehingga tidak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Seperti permasalahan yang saya baru baca di internet, yakni kasus perampokan kapal-kapal laut di Somalia. Nah, kasus ini menyebabkan PBB mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak akan terulangi kembali. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu contoh-contoh objek hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi atau individu. Yang kedua, hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberikan perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata, bukan internasional, kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Yang ketiga, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara massal. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida dalam artian pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap etnis atau suku tertentu, juga termasuk dalam hukum ini. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang keempat, yaitu objek hukum internasional dapat hilang. Objek hukum internasional telah disebutkan tadi di atas bahwa wilayah geografis termasuk di dalamnya. Dalam kaitan ini, saya mencoba menghubungkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur Laut Australia. Pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenghuni ini dijadikan Prancis, atau pulau ini di bawah kekuasaan Prancis, dijadikan sebagai ajang uji coba nuklir mereka. Sehingga dampak dari uji coba ini adalah hilangnya atau tenggelamnya pulau tersebut.
Nah, dalam hal lain, kasus perebutan Pulau Malvinas atau Falkland Inggris Amerikanya juga dapat dijadikan referensi sebagai hilangnya objek internasional. Pulau Malvinas atau penyebutan oleh orang Argentina dan Falkland oleh orang Inggris adalah mulanya milik Argentina. Namun, Inggris mengklaim pulau tersebut sehingga menyebabkan terjadi perang di mana Argentina kalah dan harus merelakan atau hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina. Hubungan internasional ialah badan hukum internasional, yaitu negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, yang mana berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri. Kaidah hukum internasional yaitu kaidah wajib seperti layaknya semua kaidah hukum, dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaidah internasional yang berlaku di negara tanpa memiliki sifat wajib seperti life service atau adat kebiasaan internasional. Oleh karena itu, hukum internasional harus senantiasa dikawal oleh semua negara sehingga praktik hukum yang dilakukan oleh semua negara akan berlandaskan pada kemanusiaan dan keadilan.